Ya, dari kawasan 17 Agustus, Kota Manado, inilah 95,3 FM, Radio Suara Sehat, yang hadir mengudara untuk Anda semuanya, menyampaikan informasi-informasi kesehatan dan hiburan. Dan edisi hari ini di hari Kamis, tepatnya di 11 Desember 2025, saya Ferdinand kembali hadir untuk program Talkshow Kesehatan dan juga akan menghadirkan satu topik yang akan dibahas oleh narasumber yang berkompeten di bidangnya. Apa kabar Anda di hari ini? Semoga secerah dengan cuaca yang tampak di seputaran 17 Agustus ya. Dan memang ini kalau di bulan Desember ini menjelang perayaan Natal ini memang terasa sangat banyak kesibukan di mana-mana. Oke, selama 1 jam ke depan kita akan membahas mengenai topik ini, satu topik yang sudah sangat populer di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat ya. Tapi kadang-kadang dianggap sepele ataupun dianggap sebagai satu hal yang ya ini satu kejadian yang biasa-biasa saja, tapi ada bahaya yang mengintai di dalamnya. Nah, topik tersebut adalah bahaya alkohol oplosan pada penglihatan atau organ mata. Sekali lagi, bahaya alkohol oplosan pada penglihatan atau organ mata. Nah, ini mungkin ada beberapa yang takuti ini. Aduh, apakah ini menjadi sesuatu yang pernah Anda lakukan? Nah, simak untuk informasinya, karena pada saat ini di Talkshow Kesehatan Radio Suara Sehat akan membahas mengenai topik ini adalah Dr. Ralph Pangalila, spesialis mata. Kita langsung sapa dulu narasumber kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Iya. Apa kabar hari ini, Dok? Puji Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Ya. Aura-aura penatuannya kuat sekali ya. Iya. Oke, Dr. Ralph, ini saya sudah kenal lama Dr. Ralph, sejak masih di pelayanan dulu ya, untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan juga. Nah, Dr. Ralph berkesempatan pagi hari ini, tapi sebagai informasi juga, keseharian Dr. Ralph bertugas di Rumah Sakit Mata Provinsi Sulawesi Utara. Nah, nanti mungkin kapan-kapan akan ada namanya ya, Rumah Sakit Mata apa begitu ya. Oke, ada produser di luar. Oke, baik Dr. Ralph, ini kita bicara sesuatu yang boleh dikata banyak terjadi ya di tengah-tengah masyarakat tentang oplosan. Aduh, saya juga kurang ngerti ini masalahnya apa sehingga muncul gagasan konsep kenapa alkohol ini harus dioplos. Nah, dari segi perspektif sebagai klinisi, dokter mata, spesialis mata, Dr. Ralph melihat ini seperti apa? Silakan. Terima kasih. Sebetulnya itu kalau kita mendengar atau menyaksikan tentang alkohol oplosan itu dari sisi perspektif klinisi, terlebih khusus pada dokter mata, itu sesuatu yang sangat membahayakan, karena kita tidak tahu apa yang kita masukkan ke dalam alkohol itu sendiri. Apakah itu bahan yang tidak berbahaya atau bahan yang berbahaya yang seringkali kita tidak tahu atau tidak bisa bedakan ini sesuatu yang berbahaya atau tidak. Jadi bahkan seorang yang ya tentunya ini pun berpengetahuan pun belum tentu dia bisa membedakan misalnya ini alkohol ini berbahaya atau tidak. Nah, dari sisi fisik dan dari sisi mungkin bau juga tidak terlalu berbeda. Nah, itu mungkin itu yang menyebabkan ini sangat penting untuk kita bahas hari ini, karena dampak daripada alkohol yang dioplos ini yang tentu tidak tahu apa bahan yang dioplos itu sangat tentunya banyak bahayanya ya, kalau tidak tahu, karena itu sulit dibedakan. Oke. Nah, kalau saya mengambil kesimpulan sementara ini Dok ya, kalau alkohol itu saja memang sudah termasuk golongan benda berbahaya ya. Apalagi kalau dioplos ya, berarti lebih double-double dong bilangnya lebih bahaya. Tapi kalau misalnya dokter melihat ini sebagai satu kebiasaan, ya maksudnya satu hal yang ya boleh dikata dalam tanda kutip diwajarkan untuk beberapa segmen masyarakat. Ini kalau menurut dokter sendiri melihat itu sebenarnya karena apa? Ya, alasan mereka untuk oplos alkohol ini. Saya kurang tahu persis, tapi mungkin ya kenapa ingin campur, ingin mendapatkan sensasi yang baru, atau ada yang bilang ini kok belum keras, kalau pakai itu keras. Nah, atau mungkin ada alasan-alasan lain yang kelihatan spektakuler yang tentunya kita belum tentu tahu itu
dampak bagi tubuh kita. Nah, mungkin kita akan sedikit masuk lagi, kenapa ini oplosan itu berbahaya. Ini mungkin dari pendahuluan. Kita tidak tahu bahan yang tercampur di dalamnya. Yang paling kita takutkan adalah bahan yang tercampur di dalamnya adalah alkohol juga, tetapi alkohol jenis lain. Yang perlu kita ketahui bahwa secara umum alkohol itu terbagi dua, yaitu yang namanya etil alkohol atau etanol, atau metil alkohol atau metanol. Itu dua bagian besar alkohol yang ada. Dan satu yang seperti saya sebutkan tadi, etanol ya, etil alkohol itu tidak berbahaya. Tapi yang kalau sudah tercampur dengan metanol, itu sama-sama alkohol, itu sangat-sangat berbahaya. Walaupun dosisnya kecil, itu sangat berbahaya. Jadi harus kita bedakan, karena dari sisi penampakan fisik itu kita tidak bisa bedakan. Makanya saya bilang tadi awal pembukaan, itu dari sisi visibility itu susah kita bedakan, karena itu sama-sama tidak berwarna dan jernih ya. Kemudian dari bawah cuma sedikit sekali perbedaannya, tetapi dampak yang ditimbulkan itu sangat berbeda. Bahkan bukan cuma yang kita bahas ini, bukan cuma menyebabkan kebutaan akibat oplosan karena metanol, tapi juga bisa menyebabkan dosis letal. Pada letal dosis itu nanti kita akan kembangkan bagaimana, bahas bagaimana itu kira-kira dengan sejumlah berapa itu sudah bisa menyebabkan kematian atau kebutaan, berapa kira-kira ini, itu bisa kita bahas hari ini. Jadi bukan menakut-nakuti, tapi memang ini adalah secara ilmu dan berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita terima, pasien-pasien kita dapatkan di klinik, di pemeriksaan sehari-hari. Iya, oke. Jadi kalau dari penjelasan dokter ini memang sudah di warning ya, bahwa dua golongan alkohol ini, satu sebenarnya boleh dikata bukan juga tidak berbahaya sama sekali ya. Ada resiko bahaya tapi ada batas toleransi mungkin ya. Kalau yang satu memang tidak bisa. Nah, bedanya cuma satu huruf ya. Ada etanol sama metanol. Nah, mungkin kalau dari segi oplos-oplos ini dok, ini orang yang pikir sama-sama alkohol, jadi kasih gabung juga nah apa-apa, gitu kan? Ya dok, kita masih membahas dulu tentang yang tidak berbahaya dulu. Alkohol yang tidak berbahaya, yang etanol itu mungkin dalam bentuk sediaan seperti apa dok? Mungkin yang biasanya, atau kalau alkohol yang beredar yang dikonsumsi itu adalah etanol. Tidak mungkin metanol. Saya tekankan tidak mungkin metanol, karena metanol adalah toksik atau racun dalam tubuh kita. Bukan cuma mata tetapi seluruh organ tubuh kita. Yang beredar di pasaran dan mungkin di orang-orang binasa seperti kita, certikus itu dia etanol. Nah, tapi tetap dalam konsumsi yang berlangsung lama juga menyebabkan gangguan kesehatan. Dosis yang begitu besar dan durasi yang panjang juga akan menyebabkan masalah-masalah di bagian tubuh kita. Contohnya, ya tahu-tahunya sudah kena liver, macam-macam yang terjadi, atau misalnya lambungnya bermasalah, atau misalnya tiba-tiba ini asam urat ini lebih sering dan butuh benjol-benjol di tulang-tulang. Nah, ternyata alkohol juga sangat mempengaruhi peningkatan kadar asam urat di dalam darah. Contoh ini. Oke, baik. Ya, jadi kalau melihat sebenarnya ya alkohol itu berbahaya semuanya, walaupun satu masih bisa layak konsumsi, yang satu memang tidak bisa. Nah, oke dok, kita hubungkan sekarang dengan kesehatan mata ya. Ini dari banyak kasus yang terjadi di beberapa tahun terakhir ini, sepertinya orang belum jerah-jerah juga ya untuk mengoplos, mencampur. Bahkan kalau saya ingat pernah dulu ada yang kasus kematian cukup banyak korbannya ya, karena mereka mencampur dengan bahan-bahan yang tidak seharusnya. Yang saya ingat dulu itu pernah dicampur dengan sampo ya, sampo, kemudian ada alkohol buat luka dicampur juga ke minuman. Aduh, saya tidak tahu ini gagasannya dari mana, apakah cuma karena baku gara, kemudian ya iseng-iseng berhadiahnya ya 2 kali 2 ya. Tapi kalau misalnya dok, kasus ini
ditemukan? Pengalaman dokter seperti apa? Biasanya ditemukan dalam keadaan kondisi seperti apa? Kalau kita temukan di dalam klinik atau dalam praktek sehari-hari, pada umumnya, nah tentunya yang hidup ya, tentunya yang hidup datang ke kita itu sudah mengalami kebutaan. Penglihatan itu tinggal cahaya, atau paling tidak kalau dia survive itu cuma 1 meter dia bisa lihat. Nah tentunya kalau tidak berkunjung kebanyakan yang meninggal, karena ini metanol, metanol ini sangat racun bagi tubuh. Jadi nanti mungkin akan ditanyakan prosesnya bagaimana, bisa kita jelaskan. Ya, jadi pada umumnya yang datang ke kita adalah mungkin di tempat-tempat lain juga mungkin seperti demikian, dia sudah mengalami kebutaan. Nah, kebutaan itu dengan range itu yang kita temukan itu kebanyakan itu cuma bisa sampai melihat cahaya kedua mata. Yang ada juga yang cuma sampai 1 meter, tinggal 1 meter. Pada usia muda, pada usia produktif, sudah tidak bisa lagi melihat, padahal masih sangat-sangat produktif, pada masih belasan tahun. Itu sudah kita temukan, dan memang kasus ini banyak kita temukan pada orang-orang muda. Justru kalau misalnya pada komunitas yang istilah bagate satu kelompok, biasanya orang muda yang mencampur bahan-bahan yang mungkin mereka tidak tahu apa isinya. Nah, karena sebetulnya ada banyak bahan-bahan bisa ditemukan di toko-toko itu yang justru kalau campur dengan misalnya alkohol itu sangat berbahaya. Ternyata bahan-bahan itu mengandung metanol. Seperti apa? Contoh misalnya cat misalnya, atau misalnya thinner, atau misalnya pelarut cat, atau misalnya ya bahan-bahan untuk pembersih rumah tangga, misalnya ya untuk membersihkan rumah tangga. Kemudian ada yang untuk pembersih kaca di mobil, di otomotif ya, dan juga ya seperti yang saya bilang tadi, ada perekat lem, bahan-bahan untuk industri kayu. Bayangkan ini ternyata metanol itu diproduksi untuk hal-hal seperti ini. Dan ini sebetulnya tanpa kita sadari, kita bisa, kalau kita mau lakukan eksperimen di minum, ternyata tidak sengaja melakukan eksperimen kita minum dan menyebabkan toksik bagi tubuh, bagi mata, bagi seluruh organ-organ tubuh kita. Karena bahan-bahan ini, metanol masuk ke dalam tubuh, dia akan menyebabkan gangguan bukan cuma pada saraf pusat, saraf tepi, termasuk saraf mata, tetapi juga gangguan pada metabolisme tubuh. Dia akan menyebabkan tubuh menjadi asam, menyebabkan asidosis metabolik, dan berbagai kerusakan lainnya, seperti ada ya tentunya kerusakan ginjal dan jantung, otot-otot mengalami lisis atau pecah sel-sel darahnya, sehingga ada pada keadaan-keadaan tertentu, pada deteksi dini pada keracunan metanol ini, kita harus melakukan cuci darah. Bayangkan pada keadaan dini, karena untuk mencegah jangan sampai ini racun-racun itu, metanol itu yang berubah. Soalnya metanol ini kalau masuk ke dalam tubuh, dia akan mengalami perubahan. Perubahan pertama, dia akan menjadi formaldehid atau formalin di dalam liver. Kemudian diproses lagi oleh tubuh, di dalam liver akan menghasilkan asam format atau formic acid. Nah, ini yang sangat-sangat toksik bagi tubuh atau racun bagi tubuh, yang bisa menyebabkan kerusakan multi organ, ginjal, kardiovaskular atau jantung dan pembuluh darah, sistem saraf pusat, sampai menyebabkan gejala-gejala yang mungkin bisa kita bahas. Ya, jadi baru dari penjelasan itu saja dok sudah tergambar ya bahwa tindakan oplosan ini akan sangat beresiko terhadap semua organ tubuh, termasuk kata dokter mata tadi ya tentang kesehatan mata, bisa sampai pada kebutaan. Nah dok, mungkin bisa lebih diperjelas lagi kalau hubungannya ke organ mata setelah terpapar dengan oplosan alkohol ini sampai kepada mata, mungkin garis besarnya supaya kita jadi diberi pencerahan juga dok. Garis besarnya, pertama, kalau alkohol, terlebih khusus saya bicara tentang metanol ya,
kita sulit bedakan antara etanol sama metanol, susah bedakan. Kita khusus kepada metanol. Itu garis besarnya kalau dia masuk ke dalam tubuh pada dosis-dosis sedikit mungkin ya, di bawah kurang 5 ml. Bayangkan kurang 5 ml saja atau ya sudah menyebabkan gangguan pada tubuh kita. Kalau 5 liter sampai 10 ml atau ada referensi bilang 5 sampai ya di bawah 30 liter, itu bisa menyebabkan kebutaan karena asam-asam format yang dihasilkan dari metabolisme daripada metanol ini, alkohol metanol ya, itu diproses menjadi asam format dan akan menyebabkan kerusakan pada sel-sel saraf mata. Sel-sel saraf mata itu tidak diperbaharui, tidak bisa diperbaharui seperti sel-sel kulit atau sel-sel di dalam usus, epitel, itu bisa mengalami perubahan atau perbaharuan ya, bisa mengalami pembaharuan ya. Tetapi kalau sel-sel saraf, kalau dia sudah sekali mati, dia tidak akan mengalami perbaikan lagi atau regenerasi. Jadi sekali dia mati, dia tidak akan hidup lagi dan dia tidak akan berkembang lagi. Dan kebutaan karena misalnya metanol ini adalah kebutaan yang bersifat permanen, tidak bisa disembuhkan. Tidak reversible ya? Iya, dia irreversible. Jadi berbeda dengan kalau misalnya katarak, ya kita operasi besok langsung seperti orang muda penglihatannya, walaupun dia sudah 70-an tahun. Tapi kalau keracunan, toksik optik neuropati atau metanol optik neuropati, atau kita sederhanakan sedikit ya, alkohol dalam hal ini metanol yang menyebabkan toksik atau keracunan itu bersifat permanen, kebutaannya bersifat permanen. Ini bahayanya sudah mengerikan ya, tergambar ya, apalagi kata dokter mata tadi bahwa ini bersifat tidak akan kembali lagi, tidak boleh. Jadi biar so berhenti minum, so nyendak konsumsi alkohol, tapi selama sudah pernah terpapar dan sudah rusak saraf mata, ya memang tidak akan kembali ya. Ya, jadi barangkali ini satu tanda awas juga buat Anda ya, keluarga sehat, supaya memperhatikan kalau misalnya ya kebiasaan mencampur atau mengoplos alkohol itu memang sangat-sangat berisiko dan sangat berbahaya, termasuk semua organ dan lebih khusus lagi organ mata, karena dikatakan oleh Dr. Raf tadi itu tidak akan bisa kembali pulih lagi seperti sedia kala ya. Oke, dan nanti di menit ke-30 kami akan buka line interaktif di 0851 8668 9530. Sekali lagi 0851 8668 9530 untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama narasumber yaitu Dr. Pangalila, spesialis mata, untuk pertanyaan ataupun tanggapan Anda mengenai topik di pagi hari ini mengenai bahaya alkohol oplosan bagi penglihatan atau organ mata. Nah, keluarga sehat, sebelum kita akan ke line telepon, kita kembali nanya ini ke dokter satu lagi pertanyaan. Dok, kalau misalnya ini dalam kondisi dia belum dibawa ke rumah sakit ya, kalau misalnya ya keluarga otomatis kan ada juga yang setuju tidak setuju ya dengan kebiasaan ini, tapi setidaknya ada pertolongan pertama yang bisa dilakukan, kira-kira menurut dokter seperti apa? Memang pertama kita mesti kenali dulu, paling tidak kita mesti tahu kira-kira ini ada minum di mana atau apa yang dicampur mungkin ya. Karena kalau kita tidak tahu ya kita juga kadang blank itu apa kira-kira, kalau berpikir mungkin cuma alkohol biasa, cuma etanol, cuma mungkin cuma etanol yang kita berpikir, karena gejala-gejala awalnya sama. Jadi sering mual, muntah, sakit kepala, nyeri perut. Kalau orang minum etanol juga seperti itu ya. Cuman kalau bisa dikenal itu dia minum dengan kelompoknya, atau misalnya apa-apa yang bisa kita bisa tahu dari mana kira-kira bahan apa yang dicampur, barangkali kita bisa segera melakukan penanganan atau segera melakukan rujukan atau membawa yang bersangkutan ke rumah sakit. Mungkin itu awal. Kemudian kalau misalnya, karena ini memang sulit dibedakan antara kalau gejala awal ya, antara metanol dan etanol, gejala sama, muntah, mual, sakit kepala, nyeri perut. Nanti setelah beberapa jam kemudian baru akan muncul gejala-gejala lain. Dia akan sekitar
beberapa 12 jam dia sudah seperti tidak bergejala asimptomatik. Tapi setelah itu dia maaf, dalam waktu 12 jam awalnya mungkin ya yang muntah-muntah seperti keracunan itu biasa. Tetapi setelah sesudah itu sampai 12 jam sepertinya tidak ada masalah. Ya sepertinya seperti biasa. Ini karena sulit dikenali dan sampai orang dia metanol sama etanol juga bisa menyebabkan kesadaran menurun sampai koma. Ya, ini kadang-kadang dia cuma itu kok karena ada minum etanol kok ya. Saya tidak mau jelaskan etanol seperti apa. Ya, jadi cuma ya tidak apa-apa. Padahal dia sudah kena metanol itu karena susah dibedakan. Jadi memang kalau bisa kenali, cari tahu kira-kira diminum dengan apa yang udah campur, itu yang pertama. Kalau memang ada kecurigaan seperti itu, seperti ada tak campur dengan metanol, seperti misalnya dicampur dengan bahan-bahan yang tadi, bahan-bahan industri tradisi, cat, thinner dan sebagainya yang sudah dijelaskan tadi, itu sebaiknya itu anjurkan langsung dibawa ke rumah sakit. Sampai barangkali ke rumah sakit, ada apa-apa, ini mungkin cuma alkohol. Tapi lebih waspada kita segera melakukan merefer yang bersangkutan ke rumah sakit kalau memang kita tahu memang ini kemungkinan ada campuran ini ada oplos sebaiknya. Nah, kalau penanganan yang lain dari apa, saya kira itu yang utama ya, pengenalan ya. Karena kalau memang stadium sudah masuk ke fase yang lanjut itu agak sedikit terlambat ya. Karena kalau misalnya dia sudah masuk di dalam darah, ya dia sudah menyebabkan keasaman di dalam darah yang memang kadang-kadang mesti cuci darah. Itu pun tidak boleh lama, karena kalau lama juga akan berakibat fatal sampai dia menyebabkan kematian. Ya, Oke. Jadi bisa diidentifikasi ya untuk Anda keluarga sehat jika ada gejala-gejala seperti yang Dr. Ralf sampaikan tadi. Tentu saja kalau ada indikasi bahwa dia terpapar atau mengkonsumsi alkohol ya, seperti dokter sampaikan tadi. Jadi yang paling akan segera bisa dilakukan oleh keluarga atau penolong adalah membawanya ke unit pelayanan kesehatan supaya dilakukan pertolongan segera. Itu pun seperti kata dokter tadi, saya notice ya, saya garis bawahi bahwa itu pun kalau masih belum terlambat ya. Kalau sudah terlambat ya pasti sudah terjadi kerusakan organ dan sebagainya. Jadi bukan masalah gagah-gagahan ini ya, keren bahwa orang bisa minum campur-campur ini ya. Hati-hati karena bahaya mengintai termasuk nyawa ya. Baik, ini racun yang sangat keras ya. Metanol itu racun yang sangat keras. Berbeda dengan etanol yang kita konsumsi sehari-hari ya. Etanol itu alkohol yang bisa dikonsumsi dalam batasan tertentu ya. Jadi saya tidak mengajarkan untuk memberikan tips-tips tertentu Pak ya. Saya cuma memberikan tips tertentu kalau misalnya ada masalah seperti ini, ketahuan harus segera ke fasilitas kesehatan, ke rumah sakit untuk kalaupun masih bisa ngomong bicara, sampaikan apa yang dicampur supaya itu langsung diketahui oleh tenaga medis atau rumah sakit yang bersangkutan untuk segera dilakukan penanganan segera, karena ini sangat-sangat letal ya. Kalau misalnya pada dosis tertentu dia sangat letal, sangat membunuh ya. Gitu Pak. Ya, oke. Jadi kalau saya bisa ambil kesimpulan ya sebisa mungkin segera berobat ya, tidak serta merta kalau sudah terpapar langsung minum ini akan langsung selesai. Oke. Ya, dan waktu yang sudah menunjukkan hampir di bagian akhir. Untuk itu sebelum kita ke penutup, silakan dong, mungkin ada closing statement-nya sehubungan dengan topik yang kita bahas mengenai bahaya alkohol oplosan bagi pemirsa. Terima kasih. Satu hal yang perlu kita ingat bahwa mata ini adalah sangat penting bagi tubuh kita. Maka mari kita jaga itu mata dengan baik. Kalau boleh kita lakukan pencegahan. Kita tidak boleh mengkonsumsi minuman alkohol yang kalau udah tanpa izin atau tidak ada label resmi. Kemudian kita bisa lakukan usaha pencegahan dengan usaha sebisa mungkin menolak minuman hasil racikan atau oplosan. Kemudian kita juga
sebagai pendengar memberikan edukasi kepada masyarakat, kepada pembaca lingkungan sekitar kita untuk jangan pakai minum-minum oplosan lagi atau bahan-bahan yang berbahaya yang tidak kita ketahui dari mana sumbernya. Kemudian ya kalau kita punya kewajiban untuk melindungi sesama kita, ya tentu kalau ada peredaran minum oplosan kita sampaikan kepada pihak yang berwenang supaya tidak menyebabkan masalah bagi banyak orang ya. Kita ketahui bahwa minuman oplosan bukan sekedar masalah mabuk atau kecanduan, tetapi merupakan ancaman serius bagi kesehatan mata dan bagi kehidupan. Sekali mencoba mungkin penglihatan bisa hilang seumur hidup, dan dengan meningkatkan kesadaran dan kita bijak mengambil keputusan, kita dapat melindungi mata dan masa depan kita dan masa depan generasi yang sekarang dan akan datang. Terima kasih. Oke, luar biasa. Ya, jadi saya tambahkan sedikit mungkin dok, karena mata adalah jendela tubuh, jadi harus dijaga. Ya, salah satunya adalah menghindari kebiasaan mencampur oplosan alkohol. Oke, terima kasih banyak Dr. Rauf Pangandila, spesialis mata yang pagi hari ini sudah memberikan banyak informasi, memberi pencerahan sesuai dengan topik yang kita bahas ya tentang bahaya alkohol oplosan untuk organ mata atau penglihatan. Dan untuk selanjutnya dokter akan kembali bertugas. Terima kasih banyak dok, sukses selalu. Terima kasih. Selamat menyambut Natal juga dengan tahun baru untuk Dr. Rauf dan keluarga. Terima kasih. Nah, mungkin di kesempatan mendatang juga akan kembali bertandang ke studio kami untuk topik-topik selanjutnya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Dengan demikian berarti sudah untuk program talk show kita di edisi hari ini untuk 11 Desember 2025, dan kita akan kembali berjumpa di episode mendatang dengan topik-topik yang selanjutnya. Akhirnya dari kawasan 17 Agustus, saya Ferdinand yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda, dan jangan lupa jaga kesehatan Anda. Keluarga sudah